A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya, melanjutkan kajian ringan kita, ngobrol santai kita seputar Quran, seputar tafsir dan hadis Islam secara umum. Rekan-rekan sekalian, kita masih bercerita seputar tentang jin ya. Kita akan mencoba menelisik materi dasar jin dan juga sifat-sifat jin itu yang kita peroleh cluenya sekali lagi di dalam Al-Quran surat 55 surat Ar-Rahman ayat 14 sampai 15 dan surat Al-Hijr surat 15 ayat 26 sampai 27, yaitu redaksi mimma rijin minar dan minnaris samum. Bahwasanya Allah ciptakan jin itu dari api ya, atau nyala api atau api yang panas seperti itu. Maka lantas kita masuk melihat bahan dasar api itu apa, proses terjadinya api itu bagaimana gitu ya. Yang lalu sudah saya ceritakan bahwasanya memang api itu terbentuk dari oksidasi cepat sebuah materi di dalam proses pembakaran, barulah kemudian menghasilkan energi panas, energi cahaya dan reaksi kimia lainnya. Kemudian oksidasi cepat itu adalah proses pelepasan elektron ya dari sebuah materi itu. Nah, memang lagi-lagi materi itu tersusun dari elektron, neutron dan proton ya. Jadi kalau elektron ini sudah partikel elementer atau partikel dasar dari sebuah materi, itu adalah elektron ya. Kemudian kalau proton dan neutron ini tersusun dari kuark. Nah, kuark ini juga partikel elementer ya. Kemudian elektron ini memiliki antipartikelnya yang disebut dengan positron ya. Ketika elektron dan positron ini bertumbukan, maka keduanya lenyap, jadi lenyap total. Tapi lantas anehnya muncul sebuah gelombang, yakni sepasang atau lebih foton sinar gamma ya. Nah, maka rekan-rekan sekalian, di situ kemudian muncul yang disebut proton dan elektron ini menghasilkan foton sinar gamma, yakni gelombang, yakni energi ya. Nah, gelombang itu apa? Kita akan masuk ya. Saya mendefinisikan gelombang itu simple ya. Gelombang diartikan adalah getaran yang merambat. Jadi gampang dan sangat sederhana ya. Dalam tanda kutip, hanya gelombang itu hanya getaran yang merambat ya kan. Getaran yang merambat itulah gelombang. Lah, terus getaran itu apa ya? Ya, kalau science teori mengartikan getaran itu adalah gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Itulah gerak. Jadi gerak bolak-balik ya. Getaran itu gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Itulah gerak namanya. Lah, gerak ini rekan-rekan sekalian, gerak itu terjadi karena adanya gaya. Jadi gerak itu terjadi karena adanya gaya atau disebabkan oleh gaya. Gaya itu apa sih? Gaya itu oleh sains didefinisikan gampangnya, gaya itu tarikan atau dorongan. Ya. Kalau secara teoritis, gaya itu interaksi apapun yang menyebabkan benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arahnya maupun baik dalam arahnya maupun bentuk geometris ya. Jadi gaya sekali lagi, jadi tadi apa? Gelombang itu karena gerak itu karena gaya. Gaya itu diartikan sebagai interaksi apapun yang menyebabkan benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam arahnya maupun perubahan bentuk geometrisnya.
Nah, gaya itu disebabkan oleh fenomena gravitasi, medan magnet dan lainnya. Gaya itu rekan-rekan sekalian, ya. Lalu gaya itu dari mana gitu? Ya, kalau kita telisi lagi, gaya itu dari mana ya? Kalau kita mengatakan ya dari sononya gitu. Sudah dari sononya ujuk-ujuk ada gaya itu. Semacam kalau kita melihat gaya antar planet, bumi ini memiliki gaya gravitasi namanya. Ya kan? Jadi benda-benda yang ada di sekitar bumi itu tertarik oleh bumi. Ya, yang kita sebut dengan jatuh itu. Kenapa apel itu jatuh ke bumi? Enggak ada benda ya kita lempar itu kok enggak terbang ke atas itu, malah jatuh ke bumi. Kenapa? Karena bumi ini memiliki gaya tarik yang disebut dengan gaya gravitasi. Gampangnya itu rekan-rekan sekalian. Ya. Jadi setiap planet itu memiliki gaya tarik yang disebut dengan gaya gravitasi. Loh, gaya gravitasi itu dari mana? Gaya tarik itu. Ya sudah dari sononya, sudah dari sifat bumi itu. Kalau kita mau katakan itu, sebatas sains itu. Ya, kalau kita sebagai orang beriman mengatakan, meneruskan bahwasanya dari mana gaya gravitasi itu muncul, ya otomatis dari Allah Subhanahu wa taala, Azza wa Jalla, yang telah memberikan variabel informasi kepada alam semesta itu, sehingga planet itu memiliki sifat tarik atau gaya tarik, yaitu gaya gravitasi kalau contohnya bumi. Begitu juga gaya magnet, medan magnet. Nanti kita coba akan lihat lagi ya. Mudah-mudahan waktunya ini mencukupi ya, dalam 10-15 menit ini. Nah rekan-rekan sekalian, itu kalau kita melihat planet skala tadi, skala apa namanya, gerak tadi. Jadi gelombang itu karena gerak, gerak itu karena gaya, ya. Gaya itu sudah dari sononya, gampangnya seperti itu. Artinya rekan-rekan sekalian, sifat dari partikel elementer itu yang melakukan interaksi, ya, seperti foton, seperti elektron dan positron, yaitu antipartikel elektron, yaitu positron yang bermuatan positif. Loh kok bisa bertumbukan, kemudian musnah menghasilkan foton sinar gamma. Loh itu siapa yang menyuruh itu? Yaitu karena ada variabel informasi kun fayakunnya Allah di situ. Sehingga partikel-partikel itu memiliki sifat yang semacam itu. Tarik menarik, ya. Ya, berinteraksi seperti itu. Misalkan kalau kita melihat pelajaran ikatan kimia, ya, di dalam ikatan kimia itu sebuah atom untuk mencapai kestabilannya, dia itu melakukan ikatan kimia, yaitu dia melakukan pelepasan elektron atau menarik elektron yang disebut dengan reaksi redoks, reduksi dan oksidasi. Kalau oksidasi itu definisi api, pelepasan elektron, itu oksidasi. Kalau reduksi itu menyerap elektron, jadi supaya atom itu stabil. Kemudian membentuk sebuah ikatan kimia namanya. Kemudian membentuk produk baru. Contohnya air misalkan. Air itu lambang kimianya adalah H2O. Ya kan? H2O. Itu adalah senyawa ikatan ya. Ikatan yang terjadi antara dua atom atau unsur hidrogen dengan satu oksigen. Jadilah O2, yaitulah air namanya. Jadi air itu terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Loh, dia kok bisa melakukan ikatan seperti itu gitu? Melakukan ikatan kimia seperti itu antara hidrogen dengan oksigen sehingga membentuk air. Lah itu ya dari sononya gitu. Sudah sifatnya karena dia mendapatkan informasi variabel yang kelima, informasi yakun fayakunnya Allah itu, sehingga dia memiliki karakter yang seperti itu sudah. Membentuklah air namanya. Ya rekan-rekan sekalian, ingat elektron ya, elektron itu adalah kita muatan ya, ini muatan. Bisa juga muatan, sebuah atom itu memiliki muatan negatif yang disebut dengan elektron, dan juga muatan positif yang disebut dengan proton.
Ya. Nah, muatan negatif atau elektron itu disebut juga muatan listrik negatif. Itulah elektron. Lah, muatan listrik positif itulah proton. Lah, interaksi keduanya antara proton, tiba-tiba antara proton dan elektron ini, antara proton dan elektron ini, kemudian ada gaya di situ. Ada medan, ya. Tahu-tahu ada medan listrik. Nah, inilah. Ya. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian. Nah, jadi kesimpulannya, baik itu ditinjau dari sisi materi ya, partikel yang kemudian berubah menjadi gelombang. Gelombang itu dia katakan hanya getaran yang merambat. Getaran itu adalah gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Gerak terjadi karena gaya, ya kan? Nah, gaya sendiri itu sudah dari sononya, sudah karakter dari sebuah materi atau partikel itu. Terjadi interaksi, ya kan? Lah, maka sekali lagi rekan-rekan sekalian, kalau kita kembali kepada api itu diciptakan Allah dari jin itu diciptakan Allah dari api. Kemudian api itu sebenarnya adalah energi panas, energi cahaya yang disebabkan oleh oksidasi cepat yang terjadi pada sebuah materi dalam sebuah proses pembakaran, yaitu yang harus ditambah O2. Gitu kan? Oksidasi cepat itu adalah pelepasan elektron, ya. Dan elektron itu punya antipartikelnya yang disebut dengan positron. Ketika bertumbukan lenyap memunculkan foton sinar gamma, yaitu gelombang, yaitu energi. Ya, sampai di situ ya, kita melihat penciptaan jin itu gitu. Ya. Kemudian larinya, kemudian akhirnya gelombang itu ibaratkan gini, gelombang itu komponennya, gelombang itu adalah getaran. Ini saya sebatas itu mengartikan gelombang itu getaran bolak-balik. Getaran yang merambat, itulah gelombang. Jadi gelombang itu getaran yang jadi hanya getaran gitu. Getaran itu apa? Gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Jadi hanya gerak gitu. Loh, kok bisa ada gerak? Gerak itu karena gaya. Ya. Gaya itu interaksi apapun yang menyebabkan benda bermassa mengalami perubahan gerak. Jadi muter di situ, mengalami perubahan gerak, baik itu dalam bentuk arah maupun bentuk geometrisnya. Ya, lah gaya itu sendiri itu sudah dari sononya gitu. Lah ketika sudah dari sononya ini kita sebagai umat yang beriman sekali lagi itu adalah variabel yang kelima dari alam semesta itu, yaitu variabel informasi yang oleh Allah disebut dengan kun fayakun itu. Ya, sifat-sifat itu sudah ada gitu ya. Ilmuwan pun saya rasa belum bisa menjawab itu. Dari mana fenomena itu terjadi? Ya. Ya kalau orang-orang ateis ya itu katanya sih fluktuasi kuantum gitu. Lah fluktuasi kuantum itu juga dari mana gitu, ya kan? Ya dia sains itu gelap di situ, sudah membatasi diri di situ gitu. Ketika disebutkan dengan Tuhan, nah dia sains itu mereka nggak membahas tentang Tuhan, karena kata dia Tuhan nggak bisa diobservasi. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, kesimpulannya adalah jin itu dari energi panas, ya, energi panas dari elektron. Elektron itu punya antipartikelnya berupa positron, bertumbuhkan musnah menjadi melahirkan foton sinar gamma, gelombang, dan itu adalah energi. Itu yang ingin saya ceritakan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.